Baru awal bulan, gaji baru masuk beberapa hari lalu, tapi sekarang Anda buka dompet isinya tinggal Rp50.000. Bukan karena Anda boros besar, tapi karena satu persatu gaji itu langsung diambil. Cicilan motor, tagihan pinjol, kartu kredit, biaya admin, dan potongan ini itu. Rasanya capek kerja sebulan penuh tapi uang cuma numpang lewat. Seolah-olah Anda cuma jadi perantara, bukan pemilik. Yang bikin lebih sesak, Anda sadar, ini bukan kejadian sekali dua kali. Ini pola setiap bulan yang berulang. Dan tanpa sadar, hidup Anda berjalan untuk satu tujuan saja. Menutup lubang lama dengan lubang baru. Hari ini gali, besok tutup. Besoknya, gali lagi. Kalau dibiarkan, bukan cuma uang yang habis, mental juga ikut terkuras. Dan yang paling berbahaya, Anda mulai menganggap ini normal. Tapi dengarkan baik-baik. Masalahnya bukan karena gaji Anda kecil, dan solusinya bukan cari pinjaman baru atau menunggu keajaiban. Ada satu cara sederhana, sangat membumi, tapi jarang diajarkan. Saya menyebutnya trik karet gelang. Cara ini dipakai untuk mengikat uang Anda supaya tidak bocor, dan yang paling penting, membuat hutang lunas 2 kali lebih cepat, bahkan dengan gaji pas-pasan. Kalau Anda pernah merasa uang Anda tidak pernah patuh, video ini akan mengubah cara Anda melihatnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa gaji selalu habis? Banyak orang berpikir gajinya habis karena kurang besar, padahal kenyataannya bukan itu penyebab utamanya. Yang menghabiskan gaji justru hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, biaya admin yang Anda anggap receh, jajan kecil karena capek kerja, ongkos tambahan yang tidak pernah Anda rencanakan. Semua terlihat ringan, tapi kalau dikumpulkan, disitulah uang Anda pelan-pelan bocor tanpa terasa. Masalahnya, kebocoran ini tidak pernah terasa menyakitkan di awal. Tidak ada alarm, tidak ada peringatan. Tiba-tiba saja akhir bulan datang lebih cepat dari isi dompet Anda. Anda merasa sudah berhemat, sudah menahan diri, tapi tetap saja saldo tidak pernah bertahan. Inilah jebakan paling halus dalam hidup finansial, bukan kebocoran besar, tapi kebocoran yang tidak pernah Anda sadari. Di titik ini, uang tidak lagi jadi alat, tapi jadi sumber tekanan. Yang lebih berbahaya, kondisi ini pelan-pelan membentuk mentalitas Anda. Anda mulai merasa memang hidup orang gaji kecil ya begini, atau merasa bebas hutang itu cuma milik orang kaya. Padahal sekali lagi, masalahnya ada di cara Anda memperlakukan uang itu sejak pertama kali masuk ke tangan Anda. Uang Anda tidak pernah benar-benar diikat. Nah, sekarang kita belajar filosofi karet gelang. Bayangkan sebuah karet gelang. Benda kecil, murah, sering dianggap remeh. Tapi karet gelang punya satu sifat penting. Ia lentur tapi punya batas. Kalau Anda tarik sedikit, dia kembali ke bentuk semula. Tapi kalau Anda tarik terus tanpa henti tanpa sadar batasnya, satu hal pasti terjadi. Karet itu akan putus. Hutang bekerja dengan cara yang sama. Setiap cicilan, setiap pinjaman, setiap penundaan bayar itu seperti tarikan kecil pada karet gelang hidup Anda. Satu tarikan tidak terasa, 2 tarikan masih aman. Tapi bertahun-tahun hidup dalam tarikan tanpa pernah mengendurkan atau memberi ruang, membuat banyak orang tiba-tiba jatuh di satu titik. Bangkrut, stres berat, atau kehilangan arah. Mengendurkan bukan berarti menyerah. Mengendurkan justru tanda Anda paham batas. Trik karet gelang bukan sekedar soal uang. Ini cara berpikir ulang tentang hubungan Anda dengan keinginan, hutang, dan waktu. Uang tidak akan pernah patuh pada orang yang terus menarik tanpa mengatur kelenturannya. Mari kita praktikkan cara mengikat uang, inti strategi. Begitu gaji masuk, kebanyakan orang membiarkannya mengalir bebas. Semua uang bercampur jadi satu arus tanpa pemisah. Uang makan, uang cicilan, uang jajan, semua di tempat yang sama. Akibatnya, setiap pengeluaran terasa wajar tapi totalnya membuat uang habis. Trik karet gelang memotong kebiasaan ini dari akar. Prinsipnya tegas. Begitu uang masuk langsung sisihkan 10-20% sebagai tindakan pertama. Bukan dari sisa, bukan kalau ingat. Anggap uang ini bukan milik Anda untuk dipakai harian. Ia sudah diikat sejak awal. Bisa lewat amplop fisik, rekening terpisah, atau dompet digital yang tidak terhubung ke belanja sehari-hari. Uang yang diikat ini fungsinya hanya 2, sebagai dana darurat, supaya Anda tidak lagi panik setiap ada kejadian tak terduga, dan sebagai senjata utama untuk mempercepat pelunasan hutang. Di awal Anda mungkin merasa tidak nyaman, karena hidup terasa lebih sempit, tapi tekanan ini justru yang menjaga bentuk keuangan Anda. Tanpa tekanan, tidak ada kendali. Sekarang kita menuju metode snowball, langkah teknis. Kita akan membangun sistem yang membuat hutang kalah pelan-pelan tapi pasti. Langkahnya dimulai dari hal yang paling sering dihindari, menuliskan semuanya. Tulis semua hutang Anda, pinjol, pay later, kartu kredit, cicilan motor, hutang ke teman. Tulis totalnya, cicilan minimum per bulan, dan tanggal jatuh temponya. Begitu Anda tulis, monster hutang itu berubah jadi daftar yang bisa ditaklukkan. Setelah itu susun hutang dari yang terkecil nominalnya sampai yang paling besar.
Ini disebut metode snowball. Kita mulai dari yang terkecil untuk membangun momentum psikologis dan kemenangan cepat. Cara menggunakannya dengan trik karet gelang. Semua hutang tetap dibayar dengan nilai minimum supaya tidak macet. Uang karet gelang yang 10-20% tadi diarahkan seluruhnya sebagai tambahan ekstra hanya untuk hutang yang paling kecil. Misalnya jika uang tambahan Anda Rp300.000, tambahkan semuanya ke hutang terkecil. Hutang tersebut akan lunas jauh lebih cepat dari yang Anda kira. Begitu hutang pertama lunas, uang cicilan minimumnya ditambah uang karet gelang tadi jangan dipakai jajan, tapi alihkan seluruhnya ke hutang berikutnya. Inilah efek domino. Mari kita tutup dengan sebuah quote bahwa ketenangan adalah tujuan utama. Tujuan dari semua ini bukan sekedar melunasi hutang secepat mungkin, tapi mendapatkan kembali ketenangan. Bisa tidur tanpa memikirkan tanggal jatuh tempo. Bebas finansial bukan tentang punya banyak harta, tapi tentang hidup tanpa beban yang menekan pikiran setiap hari. Trik karet gelang ini sederhana, karena kekuatannya ada pada konsistensi kecil yang dijaga setiap bulan. Karet gelang tidak kuat karena besar, tapi karena dipakai terus-menerus untuk mengikat. Sekarang giliran Anda yang mengendalikan uang. Tidak harus perfect, cukup mulai dengan satu ikatan kecil dari gaji berikutnya. Saya ingin Anda membuat satu komitmen sederhana. Tulis di kolom komentar, saya siap bebas hutang. Bukan untuk saya, tapi untuk diri Anda sendiri. Jika Anda merasa strategi karet gelang ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di channel ini, saya akan terus berbagi tips sederhana namun nyata untuk membantu Anda mengelola keuangan dan meraih ketenangan hidup.